5 orang ya yang ada di sini. Nanti ada yang berperan sebagai Dimas, nanti akan berperan sebagai pasien ya. Ibu akan menjelaskan dari awal sampai akhir, nggak dari awal sampai akhir dulu ya, mungkin sampai pemeriksaan tanda-tanda vital saja terkait dengan bagaimana nanti kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Nah, waktu minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep dasarnya ya. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik itu, kita harus melakukan dulu berbagai persiapan. Yang pertama adalah persiapan perawat. Oke, nanti teman-teman lihat ya, persiapan perawat itu yang pertama kita orientasi atau eksplorasi perasaan kita dulu ya. Apakah kita sudah siap atau belum untuk melakukan pemeriksaan fisik ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan mempersiapkan alat ya sebagai seorang perawat itu. Nah, kemudian nanti kita harus mencuci tangan ya seperti biasa. Kemudian nanti kita pada saat kedatangan ke pasien itu harus sudah siap dengan APD yang lengkap ya, karena kebetulan ini memang di era pandemi, jadi saya sudah menggunakan APD dari tadi sebelum saya masuk ke ruang laboratorium ini ya teman-teman ya. Kemudian ada persiapan yang kedua itu adalah persiapan lingkungan ya teman-teman. Nah, persiapan lingkungan ini teman-teman tolong nanti ketika menemukan ruangan yang seperti ini masih terbuka ya. Nah, yang pertama persiapan lingkungan itu kan kemarin kata Bu Dharma itu menjaga privasi pasien ya, kita bisa menjaga privasi pasien, artinya kita tutup nih semua sampiran yang ada di ruangan ya. Kenapa Bang? Ibu aja ya. Nah, setelah menutup sampiran ini ibaratnya sudah tertutup semuanya ya. Kemudian atur nih pencahayaannya sudah cukup atau belum ya, karena nanti kita mau periksa pasiennya, suruh periksa membaca ya dan lain-lain. Nah, kalau misalnya pencahayaannya kurang kan nanti tidak akan membuat pasien bisa membaca atau mengikuti perintah yang kita ikuti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, lingkungan ini harus kita atur senyaman mungkin. Kemarin Ibu pernah cerita ya, kalau namanya di ruangan itu suka ada meja pasien ya. Nah, kita lihat meja pasiennya berantakan atau tidak. Kalau misalnya nanti akan mempersulit kita bekerja, nanti teman-teman usahakan si barang-barangnya pasien itu dirapikan terlebih dahulu. Oke, kalau lingkungan sudah siap, selanjutnya adalah perawat itu wajib mempersiapkan alat. Nah ya teman-teman, yang kemarin alat-alat yang sudah saya sebutkan pada saat konsep dasar itu masih alat-alat yang sifatnya secara umum, dan ini adalah alat-alat yang biasa Ibu pakai pada saat Ibu mengajar atau pada saat akper rumah sakit Dustira itu melakukan pemeriksaan fisik ya teman-teman. Jadi kita lihat nih ya, untuk alat-alat pemeriksaan fisik ya yang biasa kita pakai di akper rumah sakit Dustira ya. Ini ada satu set alat pemeriksaan fisik yang terdiri dari baki ya, kemudian ada alas baki, kemudian ada tutupnya. Nah, satu set pemeriksaan fisik ini dalam satu set baki tadi itu terdiri dari, yang pertama adalah ini yang kita kenal dengan alat pengukur tekanan darah atau kita sebut dengan sphygmomanometer ya. Kemudian ini ada stetoskop teman-teman ya. Kemarin Ibu sudah menjelaskan sedikit ya terkait dengan bagian-bagian dari stetoskop ini. Kita lihat nih, ini yang disebut dengan earpiece itu yang ini ya, yang seperti ini ya. Nah, yang ini yang teman-teman ya, earpiece. Nah, ini tuh nanti yang akan kita hubungkan, yang kita pasang di telinga kita. Kemudian ini itu tubing itu yang waktu kemarin Ibu bilang tubing itu. Kemudian ini adalah selang. Kemudian ini adalah envis. Nah, si envis ini terdiri dari dua bagian ya. Kemarin Ibu jelaskan itu adalah, ini ada namanya bel, yang ini adalah namanya diafragma. Baik teman-teman, sebentar dulu ya. Ini ada tamu dulu ya, sebentar ya. Ya, ini ada tadi namanya alat pengukur tekanan darah adalah sphygmomanometer, kemudian ada stetoskop ya. Tadi udah Ibu jelaskan bagian-bagiannya. Kemudian setelah itu ada satu set ini namanya adalah bak instrumen ya. Di dalam bak instrumen ini sudah ada beberapa alat yang memang harusnya steril ya.
Yang pertama teman-teman lihat, ini adalah lidi Wharton, ya. Lidi Wharton ini fungsinya nanti ini untuk tes pengecapan, ya. Selanjutnya ini ada spekulum nasal, bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti cara memasukkannya itu posisinya dalam kondisi tertutup seperti ini. Masuk ke hidung pasien, baru nanti kita buka. Nah, baru akan terlihat bagaimana kondisi dari hidung bagian dalam. Ini spekulum nasal ya teman-teman. Kemudian ini yang disebut dengan tong spatel. Ya, kelihatan tong spatel ya. Nah, seperti ini. Nanti yang teman-teman pakai itu yang bagian kecilnya. Ini kan ada yang bagian lebar, yang bagian kecil. Nah, kalau yang lebar ini biasanya kalau kita mau memasang alat intubasi ya. Tapi kalau yang kecil ini kita cukuplah kalau untuk pemeriksaan yang kecil ini saja. Nah, teman-teman, untuk tong spatel ini harus dibungkus oleh kain kasa. Ya. Nah, seperti ini ya. Nanti dibungkus oleh kain kasa oleh teman-teman itu. Seperti ini ya. Ya, nanti boleh kalau misalnya ada kesulitan membungkusnya, ini boleh pakai namanya plester ya, supaya tidak lepas. Tapi segini juga sebenarnya udah bisa ya, udah cukup. Seperti itu. Kemudian di dalam juga disediakan adalah ini 2 pasang handscoon yang masih steril ya. Nah, insya Allah ibu sudah cuci tangan tadi ya sebelum kesini itu. Kemudian setelah 1 set dalam bak instrumen ini, kemudian untuk alat pemeriksaan fisik yang lainnya adalah dilengkapi dengan ini untuk mengukur suhu. Ini yang disebut dengan termometer air raksa. Ya, seperti ini. Nanti teman-teman buka. Kita lihat ya. Si posisi yang air raksanya itu, yang kalau Anda teman-teman lihat sebagai warna silver dalam air raksanya itu, ini harus ada di 35. Ya, di ukuran 35 yang ini ya teman-teman ya. Nah, Bu ini kan masih di ukuran 37. Nah, ini harus diturunkan dulu. Caranya adalah teman-teman pegang seperti ini kuat ya, kemudian paskan ke bawah dan ke atas. Nah, seperti ini. Sebenarnya untuk saat ini penggunaan termometer X-ray ini sudah tidak terlalu dianjurkan karena mencegah penyebaran penyakit COVID. Biasanya kita sudah pakai yang digital ya. Mungkin teman-teman nanti yang di nursing kitnya nggak tahu saya digital atau termometer air raksa gini. Digital. Yang digital kali ya. Iya. Nah, kalau yang digital sudah mudah saja ya, tinggal nanti pijit kemudian ditempelkan ke ketiak, itu sudah ini ya, sudah bisa kita pakai gitu. Nah, kalau ini harus di bawah 35 dulu si air ininya, si air raksanya. Oke, sudah turun di bawah 35 ya, kita siapkan. Kita siapkan dulu di sini, pastikan dulu ya kalau menggunakan ini harus di bawah 35. Kemudian setelah termometer, teman-teman, ini ibu juga menyediakan ini yang tadi ibu sebut dengan garpu tala untuk pemeriksaan tes pendengaran. Ya, ini garpu tala nih. Ya. Kemudian selanjutnya ini ada pen light atau center. Ya. Nanti tadi untuk pemeriksaan apa di mata? Nah, ini nyala ya. Nah, seperti ini. Pastikan dulu nyala atau tidaknya. Nanti jangan sampai udah ke pasien teman-teman ternyata tidak nyala gitu ya. Kemudian ini nih, ini yang disebut dengan reflex hammer. Ya. Ini reflex hammer. Kemudian selanjutnya ibu juga menyediakan 2 buah penggaris. Ya, ini bukan buat bikin askep, tetapi ini adalah untuk melakukan pengukuran nanti apakah pasien mengalami peningkatan JPP atau tidak. Nah, sementara ini sih tidak banyak digunakan ya untuk di Kepdas ini, karena nanti untuk pengukuran JPP itu akan diperdalam lagi di keperawatan medikal bedah khusus sistem kardiovaskuler gitu ya, tapi akan ibu perkenalkan gitu ya. Kemudian ini teman-teman, ini mungkin kalau teman-teman lihat adalah pita ukur ya. Kita bilangnya medline ya, atau ya bolehlah meteran ya, tapi kalau meteran mah apa bedanya nanti kita dengan tukang jahit gitu ya. Jadi kita bilangnya ini adalah medline. Yang bagusnya itu sih yang bisa ditarik ulur gitu ya, khusus untuk perawat itu yang seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, saya juga di sini menyediakan adalah
untuk tes penciuman dan tes perasa. Untuk tes perasa ini ada dua yang saya gunakan, yaitu garam ya dan gula. Nah, nanti ini akan saya tuangkan ke dalam mangkok kecil ini yang disebut dengan sloki. Ya, ini. Di sini sudah diterusin. Di sini ada yang garam, di sini yang ada gula. Jadi nanti jangan sampai ketukar gitu ya, mana garam, mana gula. Gitu. Kemudian untuk penciuman, teman-teman, saya juga menyediakan adanya tes penciuman itu saya menggunakan kopi ya. Jangan banyak-banyak lah ya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian ini ada kayu putih. Bu, kalau nggak ada boleh diganti sama apa? Boleh sama parfum ya, atau apapun itu ya. Jadi untuk membedakan apakah pasiennya masih indera penciumannya baik atau tidak. Nah, di era pandemi ini memang benar-benar harus dilakukan. Kenapa? Karena gejala pada pasien COVID itu hampir sama dengan flu biasa. Nah, khasnya itu adalah dia kehilangan indera perasa dan indera penciuman ya, yang kita kenal dengan ansomnia. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Ibu juga di sini menyediakan adanya cairan disinfektan. Nah, sebenarnya cairan disinfektan ini tidak usah dibawa ke pasien. Nanti kita sediakan saja baskom 2. Kemudian ininya sudah dituangkan di salah satu baskom. Di salah satu baskom isinya cairan disinfektan, yang satunya itu nanti untuk cairan bersihnya. Nanti setelah itu kita cuci lagi dengan air yang mengalir. Nah, itu nanti direndam selama 10 sampai 15 menit di cairan klorin ini alat-alatnya. Alat-alat apa yang direndam, Bu? Alat-alat yang sifatnya yang sudah dipakai ke pasien. Ya, atau yang sudah digunakan oleh pasien yang kayak logam kayak gitu ya. Misalnya contohnya itu tadi bak instrumen, tong spatel sama spekulum nasal. Ya, nanti kita rendam bareng-bareng. Nah, selanjutnya juga Ibu menyediakan cairan disinfektan yang lain itu saya menggunakan juga alkohol 70%. Nah, alkohol 70% ini untuk apa? Ini nanti kalau kita pakai termometer air raksa juga ini kita bisa pakai untuk membersihkan termometer. Ya, nanti caranya seperti apa akan Ibu beritahu. Nah, itu alatnya. Kemudian masih ada alat yang belum saya sebutkan, yaitu ini. Bengkok ya, namanya bengkok atau nierbekken ya, kalau bahasa Belandanya nierbekken. Nah, ini tuh nggak boleh polos seperti ini teman-teman sebenarnya ya. Jadi nanti yang satu itu boleh polos ya, yang satu itu dialasi oleh kain kasa ya. Jadi ini kasanya masih kurang ya, jadi nanti Ibu minta lagi kain kasanya. Nanti pokoknya ini nanti dialasin sama kain kasa seperti ini ya. Saya pakai yang dulu deh, yang di bank instrumen. Dialasin kain kasa seperti ini. Fungsinya kenapa harus dialasin kain kasa? Jadi adanya dua bengkok ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Satu bengkok ini nanti untuk barang yang habis pakai, misalnya kayak tadi ada lidi waten ya, kemudian tisu, handscoon, nanti buangnya ke sini, tinggal dibuang ke tempat sampah medis. Nah, kalau ini adalah untuk menyimpan alat yang tadi kita gunakan ke pasien, misalnya tadi adanya tong spatel sama spekulum nasal. Kenapa harus dialasi kain kasa? Kalau misalnya kita habis periksa tong spatel itu kan biasanya lendir ya, ada lendir. Nah, minimal terserap dulu oleh si kasa ini. Jadi untuk mencegah penyebaran bakterinya gitu ya. Takutnya kalau pasien ada bakterinya. Atau misalnya spekulum nasal ya, ada bekas leho gitu ya, atau lendir gitu ya. Nah, itu kan bisa terserap dulu di sini. Jadi nggak kemana-mana gitu ya. Kita tutupi dengan itu. Bisa dipahami ini sampai sini untuk peralatannya. Nah, kemudian triknya supaya Anda tidak mudah lupa alat-alatnya, dan pada saat urutan pemeriksanya juga kita ini. Nah, teman-teman, ini jadi disiapkan di dekat dengan pasien gitu ya. Nah, kalau alatnya sudah siap, nanti kita bawa ke pasien ya, kita dekatkan ke pasien. Yang belum ada itu adalah air minum ya, untuk melarutkan gula dan garam. Mungkin nanti dan bisa dibantu dulu, ada yang bawa aqua nggak ya? Ya, itu kita mulai dari persiapan pasien. Untuk sebagai persiapan pasien ya. Jadi kita datang ke pasien, nanti kita lihat dulu kondisi pasien. Nah, tapi sebelum ke pasien, karena kita akan kontak dengan pasien, ingat ya, mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, saya sudah bawa. Anda boleh bawa sendiri ya, tadi saya sudah cuci tangan pakai sabun juga, tapi sekarang saya karena mau ke pasien lagi,
Tetap cuci tangan ya dengan menggunakan hand sanitizer. Ya. Kemudian setelah cuci tangan, jangan lupa kita menggunakan APD yang lain ya, menggunakan handscoon. Ya. Ini handscoon benar-benar harus yang sesuai ukuran Anda ya, karena kalau tidak sesuai nanti pada saat perkusi ini rada mengganggu gitu ya. Ini juga saya kegedean nih El. Harusnya saya masih nyaman dengan M ya, meskipun badan saya besar tapi M masih ini karena saya lebih senang yang ketat gitu ya. Nah seperti ini, kalau kita sudah siap, kita datang ke pasien, kita lakukan persiapan pasien dulu. Ya, yang pertama kita perkenalkan diri dulu ya. Baik, selamat pagi Bapak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak perkenalkan, nama saya Perawat Darmayanti. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Bapak, saya dinas dari pukul 7. Nanti mungkin berakhir di pukul 14.00 ya Pak, atau jam 2 siang. Maaf, saya boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Bapak Dimas. Ya, Bapak saya boleh lihat dulu geram pasiennya? Iya. Iya, betul ya Pak ya, Bapak Dimas yang dari Padalarang ya Pak ya? Ya, baik Bapak, terima kasih. Bapak, tujuan saya datang ke Bapak ini nanti mau melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisiknya itu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dalam tubuh Bapak ini ada gangguan atau tidak gitu ya. Untuk itu apakah Bapak bersedia? Bersedia. Nah, Bapak pemeriksaan fisik ini mungkin nanti akan saya laksanakan sekitar 40 menit ya Pak ya. Cukup lama ya Pak ya waktunya. Nah, tapi karena berkaitan dengan waktu yang cukup lama, mungkin nanti sebelum melakukan pemeriksaan fisik mungkin Bapak mau ke air dulu atau mau makan dulu, saya persilahkan. Nah, karena Bapak sudah bersedia, di sini ada inform konsen Bapak ya. Nanti teman-teman bawa inform konsen, jangan lupa ya, mungkin cari kertas gitu ya, nanti minta ditandatangani dulu oleh pasien. Ini Bapak untuk persetujuannya, boleh Bapak tanda tangan dulu? Ya. Terima kasih ya Bapak ya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman melakukan inform konsen, kontrak lagi ya, karena ibaratnya mungkin sebelumnya kita tuh belum nyiapin alat ya, karena baru kontrak pertama dulu. Bapak, karena Bapak sudah bersedia, saya izin dulu ke ruang perawat untuk menyiapkan alatnya dulu ya. 5 menit kemudian saya akan balik lagi ya Pak ya. Kita pulang dulu ceritanya dan alat kita dekatkan ya kalau sudah siap seperti ini. Nah, ternyata dia sudah siap. Baik, kita datang lagi ke pasien ya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan fisik tadi sesuai kontrak yang sudah kita sepakati akan saya laksanakan. Nah, Bapak mau ke air dulu atau mau makan dulu? Sudah ke air dulu ya Pak ya. Baik. Mungkin saya mulai saja ya Pak ya untuk melakukan pemeriksaan fisiknya ya Pak ya. Saya akan awali dulu dengan mengukur tekanan darah, suhu, respirasi, dan nadi ya Bapak ya. Baik Bapak kalau gitu ya. Nah teman-teman, pada saat kita berkomunikasi dengan pasien sebenarnya kita sudah mulai melihat bagaimana tingkat kesadaran pasien ya. Kemarin secara kualitatif kalau yang pasiennya sadar penuh itu ketika kita tanya dia nyambung ya, komposmetis, nilai verbalnya nilainya 5 ya, karena nyambung. Ditanya namanya siapa, tahu ya. Bapak mau ke air dulu, tahu gitu ya. Kalau perlu bagian lebih jelas lagi, pasiennya bingung atau enggak, tanya, Bapak di sini tadi malam ditungguin sama siapa? Sama orang tua ya. Bapak masuk dari tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa ya Pak? Sekarang tanggal 10, berarti sudah 1 hari ya. Nyambung, itu yang kita kenal dengan tingkat kesadaran penuh atau komposmetis. Secara verbal nilainya 5. Kemudian kita lihat kemampuan membuka matanya, nilainya 4 ya. Kemudian tadi Bapak bisa diperlihatkan gelang pasiennya, secara tidak langsung dia mengangkat tangannya. Dan kita sedang melihat kemampuan motoriknya atau respon motoriknya. Ya, dia mampu mengikuti perintah, berarti nilainya 6. Secara GCS Pak Dimas ini tingkat kesadarannya nilainya 15, secara kualitatif dia komposmetis. Ya. Paham ya
ya. Nah, ini kan yang disebut dengan pemeriksaan keadaan umum itu dimulai dari kita bertemu dengan pasien gitu ya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan mengukur tekanan darah Bapak dulu ya Pak ya. Nah, tapi sambil ini kan mengukur tekanan darah itu bisa kita laksanakan sebelumnya saya pemeriksaan suhu dulu ya Pak ya, karena saya menggunakan alat ini. Jadi memang untuk menggunakan termometer air raksa ini kita harus nunggu 10 sampai 15 menit ya sampai terjadinya peningkatan, sehingga diupayakan supaya sistematis dan efektif waktunya. Jadi sambil nanti kita mengukur suhu, kita melakukan pengukuran tekanan darah. Nah teman-teman, kalau misalnya mau mengukur mengukur suhu itu, kita pastikan dulu ketiak yang akan kita pakai untuk mengukur suhunya itu kering ya. Jadi nanti kita ambil maaf ya, tadi mungkin di persiapan alat ini ada yang kurang. Ini adalah kom berisi tisu ya, ini jangan lupa lagi. Nah seperti ini, nanti kita ambil tisu satu. Bapak mohon maaf, nanti ini untuk mengukur suhu Bapak nanti akan saya tempelkan di ketiak Bapak. Nah tapi sebelumnya ketiaknya itu harus bersih, harus kering ya Pak ya, bukan bersih. Nah mungkin mau dikeringkan oleh Bapak atau oleh saya? Oleh saya, Bu. Oh iya, mangga. Silahkan Bapak yang sebelah sana. Mungkin dibuka dulu bajunya sebentar itu ya Pak ya. Nah, dibuka dulu bajunya. Ya, silahkan. Ya. Oke. Kalau untuk mengeringkan ketiak mungkin boleh ditawarkan kepada pasiennya, tapi kalau untuk pemasangan ini harus sama perawat ya. Baik Bapak, nggak usah malu-malu Pak, biarin aja. Udah biasa kalau perawatnya ya Pak ya. Nah, silakan Bapak tidur lagi saja supaya rileks ya. Bapak rileks aja ya. Bapak sekarang ada keluhan apa Pak? Enggak apa-apa, Bu. Oh nggak ada apa-apa. Oh ya udah mau masa penyembuhan mungkin ya Pak ya. Tapi kita lihat ya Pak ya kondisinya seperti apa ya. Saya pasang ya Bapak, punten ya. Saya pasang di tengah ketiak Bapak. Ya, nah posisi tangannya disilangkan ke dada pasien seperti ini ya teman-teman ya pada saat melakukan pengukuran suhu ya. Baik Bapak, Bapak rileks aja ya, tenang. Kemudian sambil menunggu suhu naik ya, kan sekitar 10 sampai 15 menit, kita lakukan pemeriksaan tekanan darah ya. Nah teman-teman, ini kebetulan Bapaknya sudah menggunakan yang lengan pendek. Nah kalau nanti lengan panjang, kalau memang misalnya sekiranya tidak mengikat, itu boleh dikeataskan ya. Tapi kalau misalnya jadi mengikat kemudian jadi besar, itu sebaiknya udahlah dikebawahin saja ya. Nanti tapi kalau untuk pemeriksaan sih sebaiknya memang tidak ada selai kain pun yang menghalangi gitu, supaya akurat hasilnya ya. Nah kita lihat dulu ya teman-teman, ini cara pemasangan sphygmomanometer yang baik dan benar ya. Ini ada yang kita kenal dengan kemarin Ibu jelaskan manset ya. Ini untuk ukuran dewasa seperti ini. Nah ini ada dua selang, yang satu adalah nanti yang berhubungkan dengan sphygmomanometernya, karena kebetulan dengan manometer, kebetulan ini manometernya jenisnya jarum ya. Nanti ada juga yang jenisnya air raksa ya, yang tensimeter duduk itu yang kemarin Ibu perkenalkan pada saat teori. Kemudian ini ada yang dihubungkan dengan pompa ya. Nah seperti ini. Nanti ini ada skrup ya teman-teman, ini skrupnya seperti ini ya. Kalau teman-teman sudah pegang nursing kit, boleh dibuka sambil dibuka nursing kitnya ya, jadi sambil diperiksa-periksa. Nah ini nanti skrupnya bisa dikencengin, ditutup dan dibuka gitu ya. Nanti pada saat dipompa itu harus tertutup. Nah seperti itu. Kemudian teman-teman, untuk mendapatkan hasil tekanan darah yang akurat itu teman-teman tuh nggak boleh masangnya itu terlalu keras atau terlalu longgar juga. Nah kelonggarannya itu 1 jari. Jadi nanti pada saat pasang kita masuk 1 jari kita, kalau longgarnya udah 1 jari itu udah cukup baik. Nah kemudian pemasangannya itu usahakan 3 jari di atas mediana kubiti ya. Jadi perhatikan, nah ini mediana kubiti pasien ya. Kesini nih, sorot ke sini. Nah ini mediana kubiti pasien, 3 jari ya, atau 3 cm di atas mediana kubiti. Jadi pemasangan si mansetnya itu ada di sini ya. Jadi jangan menutupi si mediana kubiti ininya. Oke, paham ya? Jadi kalau menutupi itu nanti
kita pada saat mendengarkan pakai stetoskop ini nanti tertutupi oleh si manset itu gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kita pasangkan ya dengan posisi seperti ini. Jadi si selang ini dua ini ada di atas benar-benar ini. Ya, benar-benar di atas mediana kubiti ya, di anterior sini. Nah, ya, kemudian kita pasangkan seperti ini. Ini tangannya kebetulan kecil ya, sebenarnya pakai manset kayaknya juga bisa ya. Kalau ibu ini kayaknya kekecilan. Ya, nah seperti ini teman-teman ya, 3 jari kita usahakan. Nah, kelonggarannya tadi berapa? 1 jari ya, atau 1 senti. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu kencang ya. Nah, seperti ini ya. Nah, masuk tangan kita nih 1 jari ya. Nih, kalau masih kencang nanti kita longgarin gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman usahakan si manometer ini memang sejajar dengan dada atau dengan jantung. Ya, sehingga ini tuh ada fungsinya nih. Ini tuh ada cantolannya kayak gini, cantolkan di sini tuh, ya. Nah, seperti ini. Kita simpan seperti ini, ya. Kemudian pastikan memang kita nanti bisa memandang manometer itu dengan jelas gitu ya. Nah, si pompanya jangan sampai pabaliut ya, pagujut ya, nanti teman-teman susah. Nanti nih pak ketrok ini aja nanti tuh akan menyamarkan bunyi teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita tuh tensinya berapa karena ini yang ketrok-ketroknya di situ ya, teman-teman menganggap itu adalah bunyi dari tekanan darah itu ya, bunyi korokov itu. Nah, kita simpan yang ini ya supaya tidak ribet. Selanjutnya kita sudah mulai menggunakan stetoskop. Pasang stetoskop Anda. Selama pemeriksaan fisik, stetoskop itu idealnya memang kita pasangkan saja di leher kita ya. Kita jadi harus bangga juga menggunakan stetoskop karena stetoskop ini penting ya bagi seorang tenaga kesehatan. Ya, teman-teman kan dibekalin tuh di baju perawatnya itu ada saku, itu tuh untuk apa? Untuk masukin ini. Ya, nah stetoskop juga bagusnya itu jangan diual-ual. Ya, jangan dibegini-begini. Nah, ini tuh di sini tuh ada partikel-partikel kecil yang menghubungkan telinga kita untuk mendengarkan bunyi. Nah, kalau partikelnya itu banyak dilipat-lipat itu nanti rusak lama-kelamaan alatnya. Ya, sehingga yang idealnya itu benar. Kalau dokter mungkin teman-teman selalu lihat begini. Ya, jadi memang dia selalu digantung. Nah, kalaupun memang di alat seperti ini, tolong simpan di seperti ini. Ya. Jadi jangan jorok. Nah, leader singkit Anda hanya cukup 2 lipatan dan tidak boleh terlipat seperti ini. Nah, kalaupun mau seperti ini saja. Nah, ya. Jangan sampai terlipat dan lain-lain gitu. Ya, itu untuk tips menggunakan stetoskop. Yang diafragmanya yang menghadap ke kita, ya. Nah, seperti ini. Nah, ya, taruh dulu di sini. Tadi pansetnya sudah dipasang ya, 3 jari di atas mediana kubiti, kelonggarannya 1 jari, ininya juga sudah terpasang. Sebelum kita menggunakan stetoskop untuk pengukuran tekanan darah ini, kita wajib dulu meraba arteri radialis. Ya. Nah, kita raba dulu arteri radialis. Ingat arteri radialis itu ada di pergelangan tangan sejajar dengan jempol. Ya. Raba dulu arteri radialisnya. Ya. Sudah teraba ya. Nah, lanjut tutup manset tutup skrunya ya, tutup skrup. Tuh ini ya, kalau handscoon-nya tidak pasti gini ya, jadi rada sulit ya. Ini sudah teraba, ditutup ya si pompanya. Kemudian Anda pompa si pompa ini sampai si nadi radialis ini tidak teraba. Ya. Nih, ini udah Ibu tutup, ini udah Ibu raba. Ini masih teraba ya, masih ada denyutan. Pompa sampai dia tidak berdenyut. Nah, kita lihat nih, dia tidak berdenyutnya di angka berapa? Nah, tidak berdenyutnya itu di angka 110. Ya, paham nggak sampai sini teman-teman? Kalau kurang paham saya ulangi lagi. Ya, langkah yang pertama pada saat melakukan pemeriksaan tekanan darah adalah Anda memasang manset. Ya, tadi sudah Ibu sebutkan
3 jari di atas mediana kubiti, kemudian kelonggarannya 1 jari. Ininya benar-benar harus sejajar dengan jantung dan sejajar dengan pandangan perawat. Selanjutnya, menggunakan stetoskop kita akan melakukan fungsinya itu ketika kita tadi mempalpasi dulu arteri radialis ini, sebenarnya adalah kita itu ingin tahu dulu sistoliknya berapa, ya, secara palpasi dulu, ya. Nah, dan batas tertinggi kita nanti memompa. Jadi kadang-kadang begini yang saya lihat itu, pasang aja dulu, langsung pompa aja setinggi-tingginya, gitu ya. Kadang-kadang ada yang sampai 200 dulu di pompanya teh itu teh ya. Nah itu tuh bahaya teman-teman. Coba Anda bayangkan, tensinya pasien hanya 110, tetapi Anda pompa sampai 200. Ini tuh kan akan tertekan dan nyeri, gitu. Ya. Nah, kalau dengan palpasi terlebih dahulu kita minimal sudah tahu batas tertinggi pemompaan itu berapa. Gitu. Nah, tadi ya, saya sudah memompakan, kemudian saya sudah melihat. Nah, ini saya raba ya. Boleh disorot nanti ke sini, langsung ke situ ya. Nah, ini saya sudah raba, ini masih teraba, saya pompa. Masih berdenyut, masih berdenyut, masih berdenyut. Nah, tidak teraba denyutan atau berdenyut berhenti di angka 110 ya teman-teman di sini. Nah, turunkan dulu ya. Nah, untuk batas tinggi permompaan tadi 110 yang tadi itu tolong teman-teman tambahkan 30. Berarti berapa? 140. Itulah batas tertinggi teman-teman memompa manset. Ya? Paham yang di ruangan, yang di rumah? Paham ya? Oke. Ya, harus paham. Selanjutnya, setelah arteri radialis kita palpasi, baru kita menggunakan stetoskop ya. Awas, ini yang pakai kerudung masukin saja stetoskopnya ke kerudung ya. Biarin nggak kelihatan cantik juga ya. Karena harus benar-benar terhubung. Kecuali kalau kalian udah profesional, udah sering ya menggunakan stetoskop. Kadang-kadang dari palpasi saja sudah tahu gitu ya tekanan darah, tapi kalian kan masih belajar ya. Nah, stetoskop sudah terpasang seperti ini. Lanjut palpasi arteri brachialis. Sejari mediana kubiti seperti ini raba. Yang berdenyut. Nah, ini berdenyut pas di sini. Taruh stetoskopnya di atas arteri brachialis. Seperti ini. Baru lakukan lagi pemompaan dengan batas tertinggi tadi 140 ya. Nah, tutup lagi skrupnya, pompa sampai 140. Pompa sampai 140. Nah, sip, sampai 140, turunkan secara perlahan. Kemudian dengarkan dek pertamanya ada di mana. Ya. Baik, saya mendengarkan bahwa dek pertamanya itu ada di 110 sesuai dengan tadi palpasi arteri radialis. Ya. Kemudian dia menghilang sampai tidak ada suara sama sekali itu di 70. Berarti tensi pasiennya itu adalah 110/70 mmHg. Baik. Nah, setelah itu kalau sudah kita simpan stetoskopnya ya. Ya, kita lepaskan mansetnya. Bapak tensinya 110/70 ya Pak ya. Memang biasanya segitu Pak. Iya. Gak punya riwayat darah tinggi 50 ya. Baik, selanjutnya karena udah lebih dari 10 menit kita tarik ya. Kita jangan terlalu dekat ya. Kemudian jangan juga terlalu jauh. Nah, kita lihat ini 37 derajat Celcius ya. Bapak suhunya 37 derajat Celcius. Setelah itu teman-teman ambil tisu ya. Ambil tisu, kemudian tisunya kasih alkohol seperti ini. Nah, maaf, kalau yang digital itu sebenarnya nggak boleh dibersihkan terlalu sering dengan menggunakan alkohol ya. Biasanya dia suka dilengkapi sama kondom jadi kayak sarungnya, jadi kayak plastiknya gitu. Nah, nanti itu ditempel aja, nanti setelah itu dibuang. Ya, kalau nggak ada, kalau habis bisa Ibu beli lagi ya, itu ada.
Cara membersihkannya itu jangan dari ujung-ujungnya kan paling kotor ya. Jadi dari yang bersih dulu ke sini, putar, ya. Kemudian bersihkan ujungnya, reservoirnya, buang ininya ke sini, masukkan lagi ya. Nanti kalau mau dipakai baru diturunkan lagi ya. Nanti takut lupa, biasanya kan kita berapa ya tadi suhunya, nanti kita bisa lihat dulu gitu ya. Kalau mau dipakai ke pasien yang lain baru kita ini lagi. Seperti itu untuk suhu dan tekanan darah. Ada yang ditanyakan dulu mungkin? Ya. Silakan. Yes, ya. Nah, posisinya tetap seperti ini si pasiennya. Jadi kita pegang arteri radialisnya sejajar dengan jempol. Ya, pastikan dulu bagaimana iramanya, kemudian kedalamannya. Setelah itu kalau sudah tepat kita pegang seperti ini, ya, sudah keraba nih, ada denyutan. Teman-teman langsung perhatikan jamnya, arlojinya. Misalnya tepat kalau misalnya mau mulai dari angka 6, berarti nanti kalau 1 menit itu kembali lagi ke angka 6. Si jarum yang detiknya itu ya, bukan jarum angka panjang. Yang angka panjang 6 ke 6 lagi berarti 1 kali 24 jam ya. Jadi yang detiknya itu ya. Nah, Anda boleh menghitung selama 15 detik kalau misalnya tadi iramanya normal ya. Kemudian si kedalamannya juga normal dan mudah teraba. Tapi kalau misalnya pas diraba gini kok agak lemah ya, Anda sebaiknya menghitung selama 1 menit full. Nah, kalau Anda mau menghitung 15 detik, nanti Anda berarti harus dikalikan 4. Ya, kalau misalnya mau menghitung selama 30 detik atau setengah menit, berarti dikalikan 2. Kalau 1 menit nggak usah, karena satuannya itu denyut per menit. Ya, baik, ini maksudnya iramanya teratur, kemudian kedalamannya juga mudah diraba. Jadi saya akan hitung selama 15 detik ya. Kemudian tipsnya ketika Anda menghitung nadi itu jangan fokus ke jam ya. Nanti Anda yang hitungnya itu detik jamnya. Ya. Fokusnya adalah ke detak-detak-detaknya itu. Ya, sambil sekali-kali lihat jam. Mungkin supaya sebagai kontrol kita ini sudah habis belum 15 detiknya gitu ya. Ya, baik, saya akan mulai dulu sebentar ya, nunggu dulu. Baik, ini ya. Ya, kita mulai. Ya. Nadinya 20. Dalam 15 detik berarti dikali 4 berarti 80. Normal nggak? Normal ya, karena normalnya itu dari 60 sampai 100 ya, berarti nadi Bapak normal ya. Bapak untuk nadinya, frekuensi nadinya itu 80 kali per menit ya, berarti normal ya Pak ya. Insya Allah. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan tanda-tanda vital yang frekuensi pernapasan. Nah, untuk frekuensi pernapasan ini teman-teman, posisi tangan pasiennya usahakan masih tetap seperti ini ya, di dada pasien. Jadi kitanya masih seperti ini ke pasiennya. Nah, hanya saja kalau tadi kita benar-benar memperhatikan dari denyutan, kalau untuk pernapasan kita tinggal memperhatikan naik turunnya dada pasien ya, atau juga bisa keraba nih kalau pada saat ini tuh sambil jadi renhap lanjut nate karaba gitu deh ku kita, dan kelihatan juga gitu ya naik turunnya. Perhatikan, satu naik dan satu turun itu satu frekuensi pernapasan. Nah, lagi-lagi boleh 15 detik, boleh juga 30 detik. Kalau misalnya tidak ada gangguan dari sistem pernapasan. Kalau pasien sesak napas gitu ya, itunya juga sudah tidak normal gitu ya. Jadi, nah kalau ini karena normal, boleh saya akan laksanakan selama 30 detik saja ya, kalau untuk pernapasan supaya memastikan ya. Nah, kenapa tetap harus seperti pegang tangan pada saat pemeriksaan nadi? Untuk pemeriksaan respirasi tidak boleh diomongin ke pasiennya ya, karena dia itu diatur oleh medula spinalis, oleh otot sadar. Nah, kalau misalnya kita bilang, Bu mau diukur ya pernapasannya, karena dia tuh pengen cepet pulang misalnya tuh ya, saya tuh pengen cepet pulang biar tersesak napas oke diatur gitu ya, supaya dia cepet pulang. Jadi rasanya jadi dia bisa mengatur itu gitu ya. Nah, kalau kita bilang dia akan mengatur ya, dan kalaupun mau bilang nanti tinggal bilang hasilnya saja ya. Jadi tetap pegang seperti ini. Jadi langsung setelah nadi langsung fokus kita perhatian langsung ke dada ya, sama naik turunnya dada ya. Kita lihat berapa frekuensinya, kita hitung. Mulai ya.
Oke, saya sudah selesai 30 detik ada 9 kali. Ya, dikali 2 berarti 18 kali per menit. Ya, itu untuk pemeriksaan tanda-tanda vital teman-teman. Sampai sini jelas? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi, itu untuk pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu. Bentuk kepalanya itu simetris ya, berada di tengah-tengah antara bahu kanan dan kiri ya. Nah, kemudian setelah itu ini bentuknya juga normocepal. Nah, untuk membuktikan apakah benar kepalanya bentuknya normocepal atau tidak, kita lakukan pengukuran dengan menggunakan Medline. Teman-teman, ini adalah titik nolnya. Titik nol ini berada benar-benar di tengah ini. Nah, di tengah frontalis ini ya. Nah, kemudian dilingkarkan ke belakang. Punten ya Bapak, agak angkat sedikit Bapak. Nah, sampai benar-benar di occipitalis, baru bertemu lagi di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, lingkar kepalanya itu 55 cm ya. Nah, Bapak diam saja. 55 cm normal ya teman-teman. Tadi kata Bu Dharma kalau dewasa itu 50 sampai 60 cm. Berarti kalau dari sisi ukuran kepala Bapak ini normal, yaitu normocephalus ya. Bentuk kepalanya normocephalus. Selanjutnya lanjut kita ke daerah ini ya, daerah rambut ya, bagian kepala. Nah, sambil kita inspeksi bisa kita langsung lakukan juga palpasi. Cara perabahannya seperti ini. Bapak tenang aja ya, nggak apa-apa, tidur aja, santai aja. Bapak maaf ya, kepalanya saya pegang-pegang ya, Bapak punten banget ya. Nah, yang pertama kita lihat kebersihan rambut ya, kebersihan kulit kepala juga, rambutnya lengket atau tidak. Sambil dilihat ternyata distribusi rambutnya juga merata, warna rambutnya hitam, kulit kepala tampak bersih, tidak ada ketombe, juga tidak ada lesi. Sekarang kita raba bagaimana konturnya, ada deformitas atau tidak, ada benjol atau tidak ya, tidak ada. Bapak maaf, ketika saya raba seperti ini sakit tidak Pak? Siap tidak sus? Iya, balikin lagi ke depan ya teman-teman. Nah, setelah di bagian rambut yang agak banyak, coba tarik rambutnya. Ini untuk mengetes adakah kerontokan atau tidak. Nah, ketika ditarik seperti ini kan tidak ada rambut yang tertarik ya, berarti tidak ada kerontokan. Nah, Bu, kalau satu helai berarti rontok nggak? Enggak, kalau satu helai ya. Kalau disebut kerontokan itu kalau lebih dari 20 helai ketika kita tarik. Ya. Ada Bu, ada ya, pada pasien yang habis kemo biasanya terjadi kerontokan, ya. Nah, seperti itu. Itu untuk pemeriksaan kepala. Jadi, pemeriksaan kepala itu langsung lengkap, ya. Jadi dari mulai distribusi rambut ya, merata, warna rambut, kebersihan, kulit kepala juga halus dan elastis ya. Selanjutnya apalagi tadi tidak ada lesi dalam kulit kepala dan lain-lain ya. Itu adalah kepala. Kemudian tidak ada nyeri tekan. Bapak di sekitar suka ada keluhan di kepala, sakit kepala misalnya nggak ada? Siap tidak sus? Oh iya. Kalau ada, kalau ada misalnya pasien suster saya tuh suka sakit kepala, nanti tolong diklarifikasi ya, sakit kepalanya cuma di daerah mana, menyebar kemana gitu ya, yang menggunakan format PQRST nanti. Oh, ini kelas ini belum saya terangkan tentang PQRST, nanti saya ulang lagi ya di minggu depan. Setelah itu, setelah kepala, organ yang lain yang ada di kepala yang pertama kita akan periksa itu adalah bagian mata ya. Yang pertama kita lihat kesimetrisan alis mata. Ya. Alis mata simetris kanan dan kiri, kemudian distribusinya juga merata ya. Kemudian kita ke mata eksternal ya, kelopak mata, tidak ada penurunan kelopak mata atau kita kenal dengan ptosis ya. Kalau ada penurunan kelopak mata, nah ini kelopak matanya normal, yaitu menutupi sebagian iris mata dan pupil ya pada saat membuka mata. Kemudian pasien juga mampu berkedip secara normal. Kemudian ini kita lihat ya teman-teman, bulu matanya juga ini melengkungnya ke arah luar atau yang kita kenal dengan ekstropion ya. Kalau melengkungnya ke dalam namanya intropion ya. Nah, itu sudah bisa kita lihat. Selanjutnya dua-duanya normal ya. Nah, kemudian warna skleranya juga putih ya. Nanti kita lihat, kita pastikan dengan seperti ini. Ini untuk periksa konjungtiva. Ya, maaf ya, Pak Dimas ya, punten sekali ya. Bapak bisa lihat ke atas, Pak. Nah, konjungtivanya kelihatan warnanya merah muda ya.
agak merah ini kenapa Dimas kurang tidur atau Iya, perih Bu, ya? begadang, Bu. Kemudian selanjutnya untuk periksa sklera ya teman-teman, pindahkan jempol kita ke dua kelopak mata yang bagian atas. Bapak lihat ke bawah, ya warna skleranya merah, agak sedikit merah, tapi normal ya, putih ya, tidak ada warna ikterik atau kekuningan gitu ya, yang kemarin ibu yang tadi ibu jelaskan itu. Itu untuk konjungtiva dan sklera. Selanjutnya setelah itu kita lakukan pemeriksaan ini dulu apa sih ketajaman penglihatan. Bapak sebelumnya menggunakan kacamata atau tidak? Tidak ya. Baik, kalau tidak menggunakan kacamata, apakah ini bisa terbaca oleh Bapak? Siap terbaca. Ya, boleh dibaca Pak? Darmayanti. Iya, terima kasih ya Bapak. Nah, selanjutnya setelah itu kita lakukan pemeriksaan lapang pandang. Ya, pemeriksaan lapang pandang caranya seperti ini. Tadi kita menggunakan satu objek ya, boleh menggunakan pen light seperti ini. Bapak, tolong ini perhatikan ya, fokus pandangan Bapak ke alat ini ya Pak ya, ke center ini. Nanti ada jari saya ini Pak, nah kelihatan juga kan Pak ya, jari saya ini akan bergerak. Nanti ketika jari saya bergerak ini, pandangan Bapak tetap fokus ke sini. Kemudian si jari yang tidak bergerak ini Bapak terlihat sampai batas mana ya Pak ya. Katakan saja kalau sudah tidak terlihat Bapak. Ya, baik, saya mulai ya Pak ya. Prosedurnya sudah bisa dimengerti ya Pak ya. Ya, baik Bapak, masih terlihat Bapak? Masih terlihat? Masih terlihat? Masih terlihat? Ya, hanya sampai batas kantus mata ya teman-teman ya. Jadi nggak usah karena pingin tidak terlihat, Anda suputkan di dianya tekudu ya, atau ke belakang telinga, kelihatan nggak kan? Nah, ya, jangan sampai itu. Karena memang normalnya juga sampai kantus matanya si Bapak nih, kantus mata tuh sampai sini ya, batas yang objek yang bergerak ini. Ya, itu normalnya untuk ini. Sekarang satu lagi ya di sini nih. Ini jaraknya jangan terlalu dekat, jangan terlalu 15 cm ya. Karena pasiennya juga pusing kalau terlalu dekat. Nah, terlihat Pak? Masih terlihat? Masih terlihat? Iya, baik ya. Jadi untuk lapang pandangnya Bapak masih normal. Bisa paham sampai sini? Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan gerakan ekstraokuler mata. Ya. Kita lihat caranya itu masih menggunakan alat ini. Bapak sekarang kepala Bapak tidak boleh bergerak ya, fokus di tengah. Kemudian Bapak fokus pandangannya pada ujung alat ini ya Pak ya. Atau misalnya kalau pakai jari, fokus pada ujung jari saya gitu ya. Nah ini pakai alat ini. Nanti mata Bapak ikuti gerakan mata Bapak mengikuti gerakan ujung dari benda ini ya Pak ya. Tapi tidak menggerakkan kepala ya Pak. Bapak mengerti prosedurnya? Siap. Ya saya mulai ya. Perhatikan teman-teman ya, ya Pak. Begitu, ya. Jangan cepat-cepat, jangan juga terlalu lama-lama. Ya kalau cepat-cepat nanti pusing. Ya kita lihat kalau yang cepat-cepat ya. Ya, nah pasiennya dia tidak bisa. Jadi pada saat memeriksa gerakan ekstraokuler mata itu benar-benar ya teman-teman tuh harus begini lihat. Ke atas, berhenti dulu ke tengah, ke bawah, berhenti lagi ke tengah, ke samping, berhenti ke tengah. Ya, nah supaya pasiennya bisa mengikuti. Jadi ada 8 arah mata angin, atas, bawah, samping kanan, samping kiri, serong kanan, serong kanan atas, serong kanan bawah, serong kiri atas, serong kiri bawah. Ya, seperti itu. Paham? Untuk gerakan ekstraokuler mata? Ya. Setelah itu, selanjutnya kita akan periksa refleks pupil terhadap cahaya, teman-teman ya. Caranya ada seperti ini. Bapak mohon fokus ke depan lagi. Nanti satu tangan pemeriksa berhenti ada di tengah-tengah antara mata seperti ini, atau boleh menutupi mata seperti ini juga ya. Tapi lebih efektifnya seperti ini. Karena kalau kayak gini kasihan pasiennya ya. Tangan kita belum tentu bersih juga. Nah seperti ini. Nah nyalain dulu dari lateral ke medial. Nah ya kita perhatikan. Bapak fokus. Silau ya Pak ya, maaf ya Pak ya, sebentar ya. Pertahankan ya Pak ya, sebentar saja. Nah
Nah, kita lihat pupilnya pada saat dikenai cahaya itu dia mengecil. Yang kita sebut dengan miosis. Itu normalnya. Nah, pada saat dikenai cahaya tapi dia malah melebar atau tetap melebar, itu namanya midriasis. Ya, teman-teman mungkin boleh sambil dicatat ya, yang di rumah. Paham? Nah, itu berikut juga yang sebelahnya ya. Biasanya kalau yang midriasis itu pada pasien apa yang sudah Bapak punten Bapak buka dulu ya sedikit ya. Nih, kita lihat benar ya. Nah, tuh pada saat dikenai cahaya tuh dia mengecil ya. Oh, ya, mengecil, ya, itu namanya miosis. Kalau pasiennya udah mau menjelang sakaratul maut ya atau lagi koma itu biasanya midriasis. Ya, jadi kayak bertahan di posisi lebar gitu. Jadi refleks dari cahaya. Nah, untuk memastikan mati biologis itu adalah dengan menggunakan refleks pupil ini. Ya, jadi kita udah ingin memastikan pasiennya sudah meninggal atau tidak itu pakai pen light seperti itu. Selanjutnya palpasi mata. Ya, saya akan mempalpasi mata. Bapak mohon maaf bisa merem dulu sebentar ya. Palpasi seperti ini ya teman-teman ya. Gini ya. Nah, normalnya itu teraba kenyal ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, gitu. Ya. Nah, selanjutnya setiap kali kita habis memeriksa organ apapun kita langsung tanyakan, Bapak maaf di sekitar mata ada keluhan tidak? Siap, tidak. Tidak ada ya. Nah, selanjutnya setelah mata biasanya sih harusnya ke hidung dulu ya. Tapi saya suka ingat urutan THT saja, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi saya ke telinga dulu ya. Nah, selanjutnya periksa telinga. Telinganya itu simetris kanan dan kiri. Nah, tandanya telinga simetris dengan tandanya telinga simetris itu adalah apabila pinna ya atau superior antihelix ini atau pinna ini sejajar dengan kantus mata. Ya. Nah, ini sejajar. Ya, bisa lebih tinggi ya. Karena telinganya biasanya suka lebih lebar, biasanya lebih tinggi atau minimal sejajar. Jangan itu, yang tidak boleh itu adalah di bawah. Ya, biasanya kalau pada anak itu menandakan adanya kemungkinan IQ yang rendah gitu ya. Atau biasanya terjadi pada anak-anak yang lahir prematur. Ya, si pinanya kadang-kadang masih mengkeluk masih tertutup gitu ya. Nah, itu biasanya tanda ciri dari kelahiran prematur juga. Nah, ini juga sama ya, pinna sejajar dengan kantus mata. Itu untuk telinga. Selanjutnya teman-teman masih menggunakan spekulum ya, karena ibu tidak punya oftalmoskop, tidak punya otoskop, jadi ibu menggunakannya, kita pemeriksaannya secara manual biasa saja. Seperti ini ya caranya. Bapak punten boleh miring ke sebelah sini Pak, ke saya dulu. Iya. Nah, tarik telinga bagian atas, kemudian simpan ke belakang. Nah, teman-teman nyalakan ininya, lihat bagaimana kebersihannya. Tekenging isin-isin Yoswe. Nya kotor dan acan dibersihannya. Ya. Nah, normalnya serumen itu ada ya, atau kotoran telinga itu namanya serumen ya teman-teman. Serumen itu normalnya ada tetapi tidak kering, justru lengket ya, dan tidak banyak, biasanya sedikit. Nah, kalau banyak nanti mungkin kita sarankan kepada bapaknya untuk dibersihkan gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman yang diperhatikan selain kebersihan juga itu adalah bagaimana si telinga ini si cahaya ini masuk ke dalam bagian telinga. Nah, kalau misalnya dia dipantulkan kembali, jadi tidak ada yang diteruskan ke dalam, itu biasanya membran timpaninya masih utuh. Tetapi kalau misalnya ada yang satu titik cahaya masuk ke dalam, biasanya membran timpaninya kemungkinan perforasi. Ya, atau pecah. Ya, perforasi itu pecah. Ya, sama. Itu yang sebelah sini. Kemudian selanjutnya sebelah sini. Periksa lagi juga sama, tekan, simpan. Ya, mungkin Bapak nanti bisa dibersihkan ya Pak telinganya ya. Nah, ya, ini cahaya juga dipantulkan, berarti kondisi membran timpaninya utuh, serumen ada tapi sedikit ya, dan lengket. Nah, Bu, kenapa harus lengket? Kalau serumennya mengeras, itu nanti menekan persarapan, biasanya suka menjadi otitis atau peradangan pada telinga bagian tengah. Itu biasanya pasiennya suka. Nah, kalau teman-teman ada yang suka ngeluh migrain ya,
Hati-hati, mungkin bukan hanya dari kolesterol yang tinggi, tetapi ada cepil ya, atau ada serumen yang mengeras itu. Saya pernah dulu ya, waktu ini pengalaman saya, jadi ada serumen saya yang mengeras, kemudian saya tuh sering mengeluh migrain gitu ya. Udah nyari kemana-mana, dari gigi bagus, dari kepala juga sampai di rongsen dan lain bagus, ternyata masalahnya hanya karena telinga ya, atau serumen itu yang mengeras. Setelah itu diambil malah ngemplong sekali ya. Teman-teman harus rajin itu ke THT ya, kalau misalnya ada keluhan, lu jangan-jangan ini saya sering migrain, ini bisa dari situ, karena dia menekan persarapan dan memang paling dekat gitu ya. Jadi migrainnya itu luar biasa itu biasanya kalau ada serumen itu. Ya, setelah diangkat wah ngemplong keenakannya bengras semuanya ya. Nah seperti itu untuk kebersihan telinga. Selanjutnya telinga itu kita palpasi ya, palpasinya seperti ini. Nah dari telinga bagian tengah ini Bapak sakit nggak Pak? Siap, tidak Ya ini di bagian sini sakit nggak ada. Terus kemudian yang beli ke telinga bagian tengah ya, tulang maksudnya kita urut. Bapak ini punten sakit tidak? Tidak. Sampai diraba juga kemungkinan adanya pembesaran kelenjar limfe di belakang telinga. Ya tidak ada. Baik Bapak. Selanjutnya di telinga itu kita lakukan pemeriksaan fungsi pendengaran ya. Nah fungsi pendengaran itu periksanya seperti ini dulu. Lakukan dulu tes bisikan. Tes bisikan itu sebenarnya idealnya itu kita bisa menggunakan tadi ya jam tangan, detiknya itu yang tik-tiknya itu kita dekatkan, misalnya kedengaran nggak Pak tiknya sampai 30 cm. Nah tapi kalau di ruangan kan suka ada noise ya atau berisik gitu ya, jadi biasanya kita lebih mudah menggunakan bisikan tangan saja, gesekan tangan saja ya seperti ini. Usahakan kalau kita melakukan tindakan atau pemeriksaan itu selalu dari organ terjauh dari perawat dulu ya, supaya tidak lupa ya. Kedengeran Pak? Kedengeran? Iya, baik ya Pak. Kedengeran Pak? Ya, itu tes bisikan ya. Sebenarnya kalau bisikannya masih bagus, sebenarnya tidak usah dilanjutkan ke Rina atau ke Weber atau Swabah. Tetapi karena kita ini konteksnya belajar, kita harus tahu ya cara pemeriksaannya semuanya. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan Rina, teman-teman. Ini namanya garpu tala ya. Garpu tala caranya supaya dia berfungsi itu harus digetarkan atau menghasilkan bunyi dulu. Nah caranya seperti ini ya, dipukulkan ke sini ya. Nah ini tuh udah ada kedengaran suaranya ada ya. Nah atau misalnya bunyi nyeri ya Kilma ya, kalau garpu talanya yang seperti ini tuh mudah sekali diginikan juga tuh kedengaran ada suaranya ya. Ini teman-teman yang di sini ngedengar ya. Nah ini juga bergetar gitu ya, setelah itu dia bergetar ya. Sebenarnya ini harus ada desibelnya, cuman ya karena kita pemeriksaan sederhana, jadi kita usahakan seperti ini dulu. Yang ini aja nggak apa-apa yang digunakan. Nah untuk pemeriksaan Rina itu nanti diawali dulu dengan kita memberikan instruksi kepada pasien ya. Saya dulu ini saya belum ke instruksi ya. Nanti teman-teman getarkan dulu alatnya seperti tadi ya. Setelah bergetar, pasiennya nanti simpan dulu di belakang telinga pasien ya. Nanti kalau sudah di belakang telinga tidak terdengar suaranya atau sudah menghilang getarannya, pindahkan ke depan telinga pasien. Kalau masih di depan telinga pasien masih terdengar ada sisa suara, berarti pendengaran pasiennya normal. Yang tidak normal adalah ketika di sini tidak terdengar, ke depan juga tidak terdengar, berarti pasiennya mengalami tuli sensorik ya, karena ini sensor tuli konduksi karena ini hantaran ya. Jadi fungsi dari tes Rina ini adalah membandingkan hantaran tulang dengan hantaran udara. Hantaran udara itu harus jauh lebih lama dibandingkan dengan hantaran tulang ya, 2 kali lipat biasanya dari hantaran tulang. Jadi tadi kata ibu juga kalau di tulang sudah tidak terdengar, di udara mah harus masih terdengar gitu. Itu yang normal yang dimaksud dengan Rina. Ya, paham ya? Semuanya ya teman-teman ya. Halo, ya. Saya tidak bisa melihat ekspresi wajah saya seperti apa di kamera ya, tapi ya kaditu kadia we, ini saya seperti artis sekarang ya. Jadi kaditu kadia. Nah, ini mah ya masih menjelaskan, nanti kita Ibu akan menjelaskan ulang dari awal sampai akhir ya. Jadi kalau mau direkam atau nggak ke ayeuna engkewe semuanya ya kita sudah tutup. Ini mah kalau mau direkam ya nggak apa-apa ya untuk belajar gitu ya. Tapi ini kan masih banyak intermezzo dan lain-lainnya gitu ya. Jadi belum prungnya belum seperti ini.
Nanti saya juga akan bikin video untuk pemeriksaan fisik ya. Nah sebentar ya, Bapak miring ya sebelah sini ya Pak. Bapak sebentar Pak sebelum miring, gini dulu Pak. Bapak nanti alat ini akan saya getarkan. Nanti itu menghasilkan bunyi Pak sama getaran. Nah nanti saya pertama akan letakkan di belakang telinga Bapak. Nanti kalau misalnya Bapak mendengarkan ada suara, Bapak boleh anggukkan kepala ya atau bilang ada suara. Nanti kalau di belakang telinga Bapak sudah tidak terdengar adanya suara, Bapak tolong angkat tangan, saya akan pindahkan ke depan telinga Bapak. Nanti pada saat dipindahkan ke depan telinga Bapak, Bapak juga dengarkan lagi apakah masih ada suara atau tidak ya Pak ya. Untuk instruksinya bisa dipahami ya. Jadi teman-teman harus ngasih dulu instruksi ya ke pasiennya. Jadi jangan asal simpen aja. Kalau pasiennya perawat oke ngerti, tapi kalau pasiennya orang umum kan itu nanaonan sineng teh gitunya bade ngadangu kenaon tah gitu ya. Baik Bapak yang terjauh dulu ya yang sebelah sana, Bapak miring dulu ke sebelah sini. Bapak mohon maaf ya Bapak ya. Tenang ya, Ibu sudah di rapid test kemarin ya, jadi negatif ya teman-teman. Jadi berdekatan seperti ini insya Allah ya. Insya Allah ya. Cuman saya nggak tahu Dimasnya nih. Ya enggak ya, amit-amit ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Yang penting teman-teman disiplin ya, tetap kemana-mana harus menggunakan masker ya. Kedengeran ya Pak? Iya. Nanti sampai tidak terdengar, Bapak acungkan tangan, saya pindahkan ke depan ya. Sudah ya. Masih ada suaranya? Iya. Berarti pendengaran Bapaknya normal ya, pendengaran Pak Dimas normal. Ya. Jadi pastikan dulu di belakang sudah tidak terdengar. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Nih, ini Rina ya. Kedengeran ya Pak ya? Masih kedengeran? Iya, bagus ya. Pendengarannya normal. Tapi ada tulis sensorik atau apa? Adanya tulis sensorik atau tidak ya. Itu tuh membandingkan lateralisasi atau keseimbangan pendengaran antara telinga kanan dan telinga kiri dengan cara nanti si garpu talinya kita getarkan lagi, kemudian kita taruh di sini. Di puncak kolon tali seperti ini ya. Nanti pasiennya diminta untuk Bapak bandingkan telinga mana yang lebih jelas atau apakah terdengar seimbang kanan dan kiri suaranya. Nah nanti kalau yang paling jelas itu, nanti yang paling tidak jelas itu yang bermasalah, biasanya yang sakit gitu ya. Ya baik Bapak, sekarang sekali lagi apa ya, nanti akan saya simpan di atas telinga Bapak di sini. Nanti Bapak benar-benar dengarkan kanan dan kiri apakah seimbang atau tidak ya. Baik Bapak, sudah dipahami apa instruksinya ya? Baik. Iya. Seimbang Bapak kanan dan kiri, kedengaran suaranya? Iya. Masih kedengar ya Pak ya? Iya. Nah itu untuk Weber ya, jadi membandingkan pendengaran kanan dan kiri atau lateralisasi pendengaran kanan dan kiri. Itu Weber. Tadi Rina ya, jangan lupa Rina itu belakang telinga terus ke depan. Weber taruh di sini. Tanyain seimbang nggak kanan dan kiri pendengarannya. Sampai sini paham dulu ya. Jadi ada tes bisikan, tes Rina, tes Weber. Satu lagi adalah tes swabah. Ya swabah itu syarat yang utamanya adalah pendengaran perbandingan. Swabah itu pengertiannya adalah membandingkan pendengaran pasien dengan pendengaran pemeriksa, tapi syarat utamanya pendengaran si pemeriksanya itu harus normal. Jadi jangan sampai pemeriksanya tidak normal pendengarannya ya. Nah caranya adalah sama, digetarkan seperti ini dulu. Kemudian nanti setelah itu kita dengarkan dulu di perawat ya. Nanti sampai si ininya tidak terdengar oleh perawat. Nah kalau sudah tidak terdengar oleh perawat, pindahin ke pasiennya. Coba Bapak dengarkan gitu. Kalau misalnya Bapaknya sama-sama tidak mendengar, berarti sama ya, normal gitu. Tapi ini di perawatnya sudah tidak terdengar, di Bapaknya masih mendengar, berarti kemungkinan pendengaran Bapak memanjang ya. Nah kita ini harus curiga, jangan perawatnya nih yang tidak normal. Makanya benar-benar harus memastikan dulu pendengaran antara perawat dan pasiennya itu
terutama pemeriksa itu normal gitu ya. Jadi pada intinya swabah itu membandingkan antara pendengaran perawat dengan pendengaran pasien gitu ya. Sama sebenarnya diletakkan di tulang mastoid dulu ya, di tulang mastoid dulu pemeriksa. Sudah tidak terdengar, saya pindahkan ke pasien. Kalau di pasien masih terdengar di udara berarti normal. Terdengar Pak? Iya. Tuh, ya. Selanjutnya sama juga. Dengar Pak? Tahu tuh. Sampai sini paham untuk swabah? Ya, swabah mah gampang sebenarnya mah, cuma syaratnya itu tadi. Ya, pendengaran perawatnya harus normal. Gitu ya, kami membandingkan pendengaran yang normal dengan pendengaran yang tidak normal. Nah, untuk pemeriksaan telinga sebenarnya beres sampai pemeriksaan tes pendengaran. Kita tanya ke pasiennya, Bapak ada keluhan di sekitar telinga? Tidak ada. Ya, nah seperti itu. Selanjutnya kita pemeriksaan ke hidung. Ya, kita lihat nih hidungnya seperti apa, simetris atau tidak. Ya, simetris itu apabila septum nasal yang ini ya sejajar dengan nasolabia. Nih, lipatan nasolabia ini. Jadi sejajar ya, berarti simetris. Kemudian hidung itu kita periksa juga apakah adanya pernapasan cuping hidung atau tidak. Nih sini ya, si cuping hidung ini. Nih, ini tuh namanya cuping hidung. Itu ada kembang kempis tidak? Bergerak-gerak tidak? Ya. Normalnya tidak ada ya. Pada pasien itu normalnya tidak ada. Ya, PCH, pernapasan cuping hidung. Jangan pembesaran cuping hidung, itu nanti nyindir ibu. Ya. Jadi bukan dilihat hidungnya namru atau hentenya, tapi dilihat ada pernapasan cuping hidung atau tidak. Teman-teman boleh lihat kalau anak sedang pilek itu biasanya cuping hidungnya dia suka gerak sendiri. Itu adalah sebagai mekanisme coping, bahwa dia harus menggerakkan cuping hidungnya supaya oksigen masuk lebih banyak. Nah, pada kondisi normal itu harusnya tidak ada. Ya, seperti ini, tidak ada pernapasan cuping hidung. Kecuali kalau misalnya Dimas menggerak-gerakkan sendiri. Begitu-gitunya nggak bisa. Nah, ini kan tidak ada ya. Berarti ini tidak ada pernapasan cuping hidung, ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ada tidak pengeluaran sekret ya, ada leho atau tidak ya, sekret namanya ya. Nah, tidak ada ya. Kemudian juga kelihatannya bersih ya dari luar. Kemudian di sininya juga tulangnya juga tidak ada deformitas kelihatannya. Nah, selanjutnya Anda ambil spekulum nasal ya. Nih, pakai spekulum nasal ya. Awas, lihat, tolong pada saat menggunakan spekulum nasal ini Anda jangan, kalau usahakan kalau bisa jangan ngadarek-dek ya. Kemudian benar-benar perhatikan. Masuk dalam posisi tertutup seperti ini, ya, masuk dalam posisi seperti ini. Ya, nanti kalau sudah masuk si yang ininya ke dalam kepada hidung pasien, baru kita mayangkeun, bukakeun gini. Nanti pada saat melepas ini jangan ditutup. Ya, tetap dalam posisi membuka seperti ini. Pada saat melepas dari hidung, baru Anda tarik keluar, baru nanti tutupnya di luar. Ya, kalau Anda tutup di dalam, ini kejepit tuh hidungnya. Ya, tetap lurus. Karena saya waktu itu pernah ada yang melakukan pemeriksaan ke temannya tuh, kamu mau nyeri aku gitu ya, marah-marah ya. Anda harus ganti rugi itu ke pasien ya. Siap. Nah, tangannya seperti ini ya, usahakan seenak mungkin. Kalau saya enak seperti ini ya, jadi nanti kalau ini saya begini ya. Pokoknya pakai aja yang terenak ya menurut Anda. Ya, kalau saya sih enaknya begini ya, jadi biar kelihatan. Yang terjauh dulu ya, Bapak mungkin agak tengadah sedikit Pak, tenang Pak. Sudah profesional Pak. Enak ya Pak. Sombong ya. Ya, masuk. Ya. Nah, kita lihat distribusi bulu hidungnya merata. Kayaknya lagi agak pilek ya Dimas ya. Nah, kemudian mukosanya juga tapi tidak terlalu merah, kayaknya udah mulai penyembuhan ya. Ini jangan ditutup, buat keluarin ya. Siap. Maaf ya Dimas ya. Satu lagi ya, sama, masuk, buka. Tenang ya. Nah, distribusi bulu hidung, mukosa bagaimana ya, dilihat. Keluar. Lanjut simpan di tempat penyimpanan alat ya. Nah, kalau baru pertama nggak usah ya, udah nggak invasif ke pasien kan, hanya di luar-luarnya saja. Nah, seperti itu. Setelah itu beres. Nah, ini kurang ini ya, kurang tisu. Baik, tisunya ada di sini.
selanjutnya setelah itu adalah pemeriksaan kepatenan jalan nafas ya teman-teman ya. Caranya ini pasiennya disuruh tutup, yang satu kita tutup dulu seperti ini ya, pasien yang satunya menghembuskan gitu. Nah ada bergerak ya, jadi kepatenan jalan nafasnya tidak bermasalah. Nah ya bergerak, terima kasih ya Pak ya, buang seperti ini. Selanjutnya adalah tes penciuman ya. Syaratnya kita harus tanya dulu, Bapak sebelumnya ada alergi mentol tidak? Tidak. Kalau kayu putih itu nggak bau ya, nggak ada reaksi apa gitu ya. Oke baik Bapak. Sekarang untuk tes penciuman ini Bapak bisa membantu saya dengan menutup kedua belah mata Bapak. Ya tutup dulu ya Pak ya. Nanti Bapak cium saja, ini kira-kira bau apa ya Pak ya? Ada apa ya? Bisa ini soalnya takut sedih. Suka latah ya, maaf ya. Siap, Ibu. Nanti itu di off the record ya. Belum biar mama begini. Ya. Ini ditutup seperti ini ya, sayang ya, sayangku ya. Nanti kalau mau tes penciuman pakai kopi ini harus ditutup pakai kasa seperti ini ya. Nah, kenapa ditutup? Tahu ya bisika angsel kruk kesegrok gitu ya. Jadi ditutup seperti ini dan hanya diangin-anginkan saja. Bapaknya tutup mata. Bapak masih tutup mata ya. Coba ini Bapak, ini bau apa kira-kira ya Pe? Kopi. Oh iya, terima kasih ya Pak ya. Masih bagus berarti ya Pak ya. Penikmat kopi ya. Kalau misalnya kalau di anak biasanya kita ganti sama bau-bau permen, parfum, boleh ya. Pokoknya apapun itu yang bisa tercium gitu ya. Nah ini masih belum dibuka. Bapak masih tutup ya Pak matanya ya. Nah kalau untuk kayu putih juga boleh dituangkan ke kasa ya seperti ini ya. Jadi atau boleh kita angin-anginkan saja. Nah Bapak ini kalau ini wangi apa? Kayu putih. Iya ya, berarti masih bisa membedakan bau ya. Jadi tidak ada gangguan untuk dari sisi sistem nervus olfaktorius ya. Ini kan tidak ada alatnya kurang ya, nanti kita lengkapi lagi. Nah, setelah itu di hidung itu diakhiri dengan palpasi ya, palpasi sinus teman-teman ya. Perhatikan ke sini, ini ada sinus frontalis di sekitar sini. Caranya seperti ini ya pada saat perabaannya. Seperti ini ya. Bapak ini sakit tidak Pak? Tidak sih. Ya. Nah, tanya lagi pada saat kita balikin perabaan seperti ini, Bapak ini sakit nggak? Enggak ya. Selanjutnya ini sinus ethmoidalis ke sini nih ya, di sekitar sini. Nah kemudian ini sinus maxillaris. Bapak ini sakit nggak? Ya. Jadi teman-teman tolong perhatikan. Justru kalau sinus itu kalau ada peradangan sakitnya itu pada saat kita balikin. Jadi kalau seperti ini dia enak. Ya justru pada saat dia ditanya pas balik kita seperti ini, pemijatan seperti ini itu sakit. Ya. Nah nanti kalau misalnya pada saat kita palpasi sinus pasien mengeluh ada nyeri ya teman-teman, mungkin nanti bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan gelap terang untuk memastikan apakah ada gangguan di daerah sinus atau tidak. Itu ke THT biasanya. Ya. Jadi kalau kita ini hanya memeriksa deteksi awal saja. Nah, sinus ini biasanya ikut sakit kalau misalnya teman-teman lagi sakit gigi. Ya, gigi bagian atas biasanya sinus maxillaris ini ketika kita pegang itu juga ikut sakit. Ya, karena dia itu berdekatan si sinus itu. Ya, jadi kayak lubang gitu. Ya. Nah, hati-hati teman-teman, makanya kenapa sih dari sakit gigi itu bisa ke meningitis? Ya, penyebarannya bisa melalui sinus, bisa melalui sistem peredaran darah. Ya, makanya kenapa sih perawat itu kok sampai ke gigi-gigi diperiksa sehingga dokter gigi wae gitunya. Nah, itu dari lubang gigi saja, apalagi giginya sampai ke ada abses gitu ya, kayak nanah gitu. Hati-hati itu. Makanya harus sering diobatin. Ya, saya juga ini lagi ngobatin yang anak saya yang kedua itu bener-bener kan dia udah pada karies gitu ya karena sering makan gula kayak gitu. Nah sekarang itu yang kata dokternya karena anak kecil itu gigi susu itu kalau bisa dia tanggal dengan sendirinya ya. Nah kemudian kalau dia ada abses ada apa tuh itu harus antibiotik dosis tinggi, kemudian makannya harus bagus dari sisi giginya supaya tidak menyebar gitu ya. Nah itu hati-hati teman-teman, makanya gigi juga harus dijaga itu seperti itu. Itu untuk pemeriksaan hidung beres sampai palpasi sinus ya teman-teman. Selanjutnya mulut. Nah mulut sama kita lihat kebersihannya, mulutnya bersih, kemudian bibirnya juga warnanya lembab ya.
Kemudian selanjutnya kita lihat mukosanya, Bapak punten maaf, ya, relax aja ya. Tidak ada stomatitis, kemudian nah gitu ya. Giginya juga tidak ada karies gigi ya untuk bagian depan. Selanjutnya kita pakai tong spatel ya. Bapak maaf ya. Ini adalah guru besar ya. Kalau jadi pasien itu nanti jadi guru besar buat Anda. Karena kalau di kadaper juga kalau bedah mayat itu kan dinobatkan sebagai guru besar si mayat-mayatnya ya. Karena kita bedah-bedah ya. Nah, apalagi ini ya, ini juga termasuk guru besar ini. Jadi guru besar itu bukan yang sudah S2 saja ya, tetapi mau diperiksa itu juga jadi guru besar ya. Maaf ya Dimas ya. Boleh tenggada sedikit. Ya. Lidahnya dijulurkan. Tekan seperti ini ya teman-teman. Ya jangan terlalu dalamnya kayak bisi ongkek. Nah, Bapak bisa bilang oh. Ternyata ovulanya terangkat ke atas kemudian bergetar. Kamu punya amandel ya? Emang ada? Ya, udah gede tuh amandalnya. Makannya jangan banyak yang MSG ya. Udah gede loh. Mau lihat nih ya. Sekalian konsum. Ya coba angkat ke atas Pak. Tuh, merah kanan kirinya tuh. Merah kan kanan kiri ya? Tuh. Iya. Tuh itu udah bengkak itu. Ya, itu tuh udah T2-an ini. Tapi memang belum mencapai garis tengah, ya. Tapi nggak keras ya, Bu? Tapi kamu sering pilek nggak? Kalau Enggak. tidur ngorok nggak? Enggak. Masa? Siapa ya? Emang sadar? Ya. Tapi kalau suka cepet flu, Enggak sih, paling kalau hujan-hujanan gitu. etatnya deh. Ya, tapi dikurangin aja kayak mie-mihan gitu ya. Ini tiap hari gitu. Oh. Tapi nggak kerasa, Bu. Biasanya yang mana kerasa gitu. Ya kalau udah dewasa kayak gini, karena daya tahan tubuh bukan hanya dari situ ya, dari tonsil saja gitu ya. Tapi itu udah agak gede loh, ya. Nanti kalau observasi ke teman sekosan atau misalnya ke rumah, kalau aku tidur ngorok nggak sih gitu ya. Kalau misalnya kemudian sudah rada terganggu, sering nyeri tenggorokan, kemudian memang suka agak sesak napas, tidur sudah mulai ngorok, mungkin sebaiknya ke THT ya. Sebenarnya bisa mengecil lagi, bisa ya, tergantung daya tahan tubuh kitanya lagi bekerja. Biasanya kalau nanti lagi flu itu juga agak bengkak memang. Ya, jadi kalau dibilang manfaat dari tonsil itu apa sih? Salah satunya adalah dia itu sistem imun juga. Ya, jadi makanya saya kalau anak saya juga punya amandel. Nah, saya nggak mau dulu dia di tonsilektomi. Dan kalau di anak itu penanganannya beda. Kalau dewasa tonsilektomi ya diangkat, dikikis aja kalau mengganggu. Tapi kalau anak itu hanya dikikis. Jadi bagian yang peradangannya aja ditipisin gitu. Ya, nah kalau anak itu seperti itu. Karena apa? Jangan sampai diangkat kalau belum dewasa. Karena daya tahan tubuhnya masih sangat banyak melalui mulut. Kan ada fase oral kalau di anak itu. Ya, jadi kalau udah diangkat dari kecil, dia akan lebih cepat flu, lebih cepat, ya itulah gangguan-gangguan di sistem pernapasan itu kan lebih banyak gitu ya. Itu banyak manfaatnya, jadi tonsil juga harus dijaga ya. Mie itu jangan terlalu sering. Anak saya itu dijadwal sebulan tuh cuma sekali atau sebulan 2 kali ya. Teman-teman mungkin yang punya anak juga sama sebenarnya. Kalian juga nih yang namanya ini sama sih ibu juga ya, apalagi ada si tante ya, ada mie setan dan lain-lain ya. Nah jangan sampai kecuali ya kalau sekali-kali boleh, tapi jangan terlalu tiap hari ya. Apalagi tidak dibuang dulu. Jadi kalau misalnya mau masak mie itu ya jadi iklan mie ya. 2 kali. Jadi air pertamanya dibuang dulu tuh yang pengawetnya itu ya. Memang sekarang sudah ada yang mie yang terbaru ya, Lemonilo. Iya. Tapi saya tidak dibayar oleh iklan itu, tapi nggak tahu juga ya. Itu mah kan iklannya seperti itu. Tapi kenyataannya mah tetap yang benar pakai pengawet mah pakai gitu ya. Nah hati-hati saja gitu ya. Banyakin makan buah-buahan ya. Sayang masih muda ya. Bukan berarti udah tua juga nggak gitu. Nah, itu dari mulut ya. Nah, teman-teman, sebenarnya saya tuh ingin menerangkan tadi cuman kondisi Dimasnya yang kurang bagus. Maksudnya ketika teman-teman menekan lidah seperti tadi ya, pada saat saya periksa Dimas, itu teman-teman itu bukan hanya memperhatikan tadi tonsil dan ovula, tetapi teman-teman juga justru di situ tuh yang terpenting itu memperhatikan ya bagaimana tadi tonsilnya ada peradangan atau tidak, kemudian gusinya ada perdarahan atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Nah, peradangan pada gusi itu kita sebut dengan gingivitis ya. Kemudian kalau di giginya itu kita perhatikan jumlahnya. Nah,
Jumlah gigi itu pada dewasa itu 32. Nanti teman-teman tinggal lihat saja apakah dia sudah numbuh sampai belakang, gigi polar belakang itu udah numbuh atau tidak. Nah, kalau sudah numbuh berarti 32 jumlahnya. Jadi nggak usah ngitung hiji, dua lama gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa ya. Jadi ini dikocek seperti ini. Ya, nanti tetesin di bagian lidah bagian depan. Ya. Kemudian bapaknya suruh masukin dulu lidahnya ke dalam, tanya, "Bapak rasanya apa?" Manis. Ikan gula, manis ya. Ini bagian depan ya. Jadi meletakkan si gula tuh di bagian depan lidah. Ya di sini. Ya. Itu untuk gula. Sekarang untuk garam. Ya, Bapak bisa julurkan lagi lidahnya. Letakkannya di kanan kiri lidah bagian dalam. Ya, di sini nih, gini ya. Nah, gitu ya. Nanti bapaknya suruh masukin lagi ke dalam mulutnya. Bapak rasanya apa? Asin ya, itu berarti garam. Berarti bapaknya masih bisa membedakan mana rasa garam dan gula atau asin dan manis. Jadi tidak ada gangguan itu. Oke, sampai situ mungkin untuk kepala beres ya teman-teman, sampai pada tes pengecapan. Tanyakan sekali lagi, Bapak di sekitar hidung atau mulut ada keluhan tidak? Tidak ada ya. Selanjutnya nanti pemeriksaan leher. Mungkin leher di minggu depan saja ya, takut olap sekarang ya, terlalu banyak kering. Yang jelas untuk tugas di minggu ini adalah masing-masing teman-teman membuat dulu video pemeriksaan tanda-tanda vital saja. Ya, jangan dulu kepala sampai mulut mah jangan dulu ya. Pokoknya untuk pemeriksaan tanda-tanda vital dulu. Saya ingin tahu teman-teman sudah bisa belum pemeriksaan tanda-tanda vital. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan.